Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Al-ayah. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwum mubin. Wa ba'd. Yang sama-sama kami muliakan para guru-guru, para sesepuh Kampung Benda Barat, khususnya jamaah Masjid Al-Ikhlas yang kami muliakan, guru kita Ustaz Zainal Ahmad, orang tua kita Ustaz Anang Sarbini, Ustaz Hidayat Taufik yang telah mengimami salat berjamaah kita, yang kami hormati para sesepuh dan bini sepuh, ada Bapak RT Atmaja dan ya para sesepuh yang lainnya, juga para ibu-ibu ustazah ya, dan para jamaah lain yang mohon maaf saya tidak tata namanya, semoga tidak mengurangi hormat dan ta'zim al-fakir. Syukur alhamdulillah sampai detik ini kita masih digolongkan sebagai orang yang baik, sebab memenuhi panggilan Allah yang maha baik, berkumpul bersama orang-orang baik di tempat yang baik. Kita berharap kita kembali dikumpulkan oleh Allah di surganya, tempat terbaik. Dan kita berharap hari-hari kita adalah hari-hari yang terbaik untuk selalu istiqomah berbuat baik, dan semoga amalan kita berbuah hasil yang terbaik. Amin ya rabbal. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada sebaik-baik qudwah, sebaik-baik uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam sunnahnya. Dan kita tentu berharap kita termasuk golongan dari umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita, izinkan Al-Fakir untuk menyapa Bapak Ibu semua. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Hampir setahun ya kita nggak ketemu di sini ya. Dari 1443 Hijriah, sekarang udah 1444 ya. Betul Ustaz Zainur ya? Ya. Nah, bulan lalu pas Idul Adha cancel ya. Kita berharap tentunya semoga jamaah semua Allah sehatkan badannya, Allah sehatkan imannya, Allah sehatkan isi dompetnya. Ya. Kalau bermasalah ya bisa hubungin Bapak Muji ya, yang saya hormati pula, saya lupa dari hubungin beliau ya. Ya. Minta dicas ya. Biar ikut jadi pekerjaannya ya. Ya, Pak Muji alhamdulillah hadir, Ketua Majelis Taklim kajian subuh kita. Kehalang di sini, kehalangan Pak Anang Sarbini. Alhamdulillah ya, jamaah sekalian dirahmati Allah. Kita sepakatin dulu, kita selesai setelah suruk ya, jam 5.57 ya. Nanti bisa dilanjutkan dengan sedikit tanya jawab ya. Lanjut nanti kopi bareng ya, kopi darat ya. Karena biar selesai nanti kajian bisa langsung sholat isyraq ya. Jamaah kajian subuh Masjid Al-Ikhlas Kampung Benda Barat rahimana wa iyyakum ajmain. Belakangan ini paling tidak ada dua pemberitaan yang marak dibincangkan baik di televisi, media-media sosial,
sampai bincang-bincang santai di warung-warung kopi dan semisalnya. Yang pertama, pemberitaan tentang kematian Brigadir Joshua. Wah, mantap banget tuh. Nah, ahlan Ustaz Satiri, alhamdulillah beliau berkenan hadir. Ya, hampir di setiap channel TV berita ini ngabarin hal itu. Iya, saya ganti channel yang lain, itu lagi dia yang bicarain. Diganti lagi, itu lagi yang dikabarin, betul. Sampai kasihan anak saya nyari film Tom and Jerry nggak ketemu. Iya, ya kagak nyambung ya TV berita yang Tom and Jerry. Apa jangan-jangan Tom sama Jerry udah akur ya, jadi nggak difilmin lagi ya. Apalagi bicara Jerry tikus, sekarang udah gedenya udah kayak kucing ya. Iya, jadi saya hampir nggak bisa, udah jarang lihat kucing yang makan tikus karena udah gede ya, tikusnya udah segede kucing. Jadi ngapain ngomongin kucing sama tikus ya? Tentunya kita berharap agar perkara ini, masalah ini segera terselesaikan, dan kita berharap agar muruah nama baik Kepolisian Republik Indonesia bisa segera dikembalikan di mata masyarakat. Kemudian yang kedua, pemberitaan tentang perseteruan antara si merah dan si hitam. Bajunya, ya, pesulap merah dengan, ya, Masudin ya. Seorang tokoh yang dikatakan, ya, seorang tokoh yang dikatakan, ya, tokoh agama, tapi disinyalir, mohon maaf, ya, sebagai dukun berkodok agama. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, maka pembahasan pada pagi hari ini ada 3 hal. Yang pertama, pengertian dari sulap atau dukun. Yang kedua, macam-macam sulap dan dukun. Dan yang terakhir, pandangan Islam terkait sulap dan dukun. Yang pertama, pengertian sulap. Mohon maaf, ini saya nggak pakai infocus, nggak pakai netbook, ya Pak Muji ya. Karena qadarullah sampai semalam ternyata belum kelar ya, masih rawat inap di bengkel. Karena pas kajian subuh, ya Ahad lalu di Serpong, ya pas mulai acara itu netbook kagak mau kebuka. Padahal malamnya baru bisa dioperasi, baru selesai dioperasi. Pas mulai kajian kagak bergerak tuh netbook, ya. Alhamdulillah jarak beberapa menit, 15 menit kemudian baru bisa, ya, nyampe rumah udah hancur ya. Ya, kita doakan semoga Allah kasih kesehatan bagi netbook saya ya. Emang orang doang didoain sehat ya. Pertama terkait pengertian sulap. Ya, sulap ini dalam bahasa Arab dinamakan sya'wazah. Ya, dalam bahasa Arab dinamakan sya'wazah. Orangnya pesulap namanya musya'widh. Ya, orang yang suka atau kerjaannya suka sulap. Musya'widh. Yaitu pada umumnya dijadikan sebagai seni pertunjukan yang memukau para penontonnya dengan trik dan tipuan tangan yang cepat. Ini pengertian sulap secara umum. Ya. Dan sulap di sini mirip dengan pengertian sihir, baik umum maupun khusus. Sihir secara umum, ya, ini kadang-kadang bisa diartikan secara umum. Oh, si fulan menyihir para penonton dengan gerakannya, menyihir para penonton dengan ucapannya. Ya, menyihir secara umum atau secara khusus. Ya, yaitu sihir dengan makna asli dari sihir itu. Kemudian sulap di sini secara global ini terdiri dari 2 bagian, 2 atau 3 bagian. Ahlan Ustaz Zaini, alhamdulillah sudah hadir. Yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus. Apa tuh makhluk halus? Jin ya, dan jin, ya, jin dan jin.
Insya Allah ya, kalau Allah izinkan pada pertemuan berikutnya kita akan mengenal tentang alam jin ya, insya Allah ya. Tunggu tanggal mainnya. Yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus. Sebelum saya mulai lagi, ada yang pernah belajar sulap di sini? Ada? Ya. Kalau ada ya, satu ilmu lain guru, tolong jangan ganggu ya sebenarnya. Ini yang pertama, sulap dengan bantuan makhluk halus atau jin. Inilah yang dinamakan sihir secara umum, secara khusus. Ya. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 116 Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qala alqu falamma alqaw saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Nabi Musa alaihissalam berkata, lemparkan dulu oleh kalian wahai tukang sihir Fir'aun. Dulu kalian lempar, dan kalian dulu yang kalian lemparkan dulu ya, buhul-buhul sihir kalian. Falamma alqaw, ketika tukang sihir Fir'aun melemparkan tali-talinya, saharu a'yunan nas, mereka menyulap mata banyak orang ya, wastarhabuhum, sehingga membuat ketakutan banyak orang, waja'u bisihrin 'adzim, dan tukang sihir Fir'aun mendatangkan sihir yang menakjubkan. Ya, ini sihir ya, sulap dengan bantuan sihir. Ini ada campur tangan makhluk halus yang dikenal dengan jin. Nah, contoh sulap jenis ini seperti atraksi kuda lumping yang bisa jengking sambil makan beling. Sering lihat ya. Nah, ini pakai bantuan makhluk halus ya. Juga kadang-kadang makan paku ya, makan silet ya Pak Hasan ya. Padahal masih banyak onde-onde, kenapa makan silet ya? Kurang kerjaan aja ya. Masya Allah ya. Ada atraksi debus ya. Ini ada yang dari Banten ya, ya, ya. Tolong jangan nunjukin ilmunya di sini ya. Ya, satu ilmu ini gitu. Ya, debus ya. Ya, dibacok kagak mempan. Ya, soalnya kagak kena. Nggak mempan. Iya, Allah. Nah, ini tentu dilarang, hukumnya terlarang, sulap jenis ini terlarang. Ya, sebagaimana dalam surat Jin ayat 6 Allah Ta'ala berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan, meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, tapi yang ada justru menambah dosa, kesalahan, menambah kesesatan. Nah, kalimat rohako ini bisa juga bermakna membebani. Jadi kalau ada orang kerjasama dengan jin, baik itu ilmu kekebalan dan sebagainya, nanti pada akhirnya jin itu akan membebani dirinya. Dia akan terus minta korban, minta tumbal, atau minta terus dimandiin, diempanin, dikasih, itu membebani seumur hidup dia. Yaitu kalimat rohako menurut sebagian para ulama. Nah, ini terlarang ya. Nah, kemudian yang kedua, ini sulap murni tanpa bantuan jin. Nah, ini atraksi kecepatan tangan. Ini di Indonesia banyak aliran ya. Ya, trik sulap yang tanpa bantuan jin. Ini paling tidak saya kelompokkan di waktu yang singkat ini ada 4 macam trik sulap tanpa bantuan jin. Ya, namanya sulap murni. Yang pertama classic magic. Ya, ini pertama classic magic. Itu sulap yang mengandalkan gerakan dan bahasa tubuh yang cepat. Contohnya mengeluarkan kelinci dari topi. Ya, topinya dibuka,
tok 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 gitu kan. Tolong izinin Bang Pi, barangkali ada tambahan. Bukan ngeluarin, nambahin ini ya. Iya. Ngeluarin kartu dari tangan yang kosong, ya. Kemudian mengganti baju dengan cepat. Ya, ini mohon maaf ya, ini biar agak sedikit nggak terlalu tegang aja ya. Sebetulnya ini nggak boleh ya. Ya, cuman ini boleh nggak sedikit tegang aja ya. Ini ada sedikit atraksi dikit ya. Ini contoh atraksi tangan ini ya. Ya, ini kalau lagi sepi ceramah ya kadang-kadang begitu. ya. Bukan sulap ya. Ya, jadi ini apa ini uang ya? Ya, uang koin Rp500. Ini katanya kalau digosok-gosok kayak gini ya. Ya, ini kalau mau maaf ya. Kalau digosok-gosok gini, kemudian kita taruh digosok tangan, ini kadang bisa hilang katanya begitu ya. Digosok-gosok kayak gini, ya, ditaruh digosok ke tangan gini, kadang-kadang katanya bisa hilang, ya. Jadi kalau digosok agak lama seperti ini, mau digosok gini, ini katanya bisa hilang, hilang, katanya gitu ya. Ya kita ambil di sini, cet gitu kan, kita gosok-gosok lagi, nah ada lagi gitu kan. Ini contoh ya. Kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya. Itu kecepatan tangan. Ya, atau misalkan seperti ini karet ya, karet ya, ini jangan diviralin. Ini karet ya, ini bisa berpindah dengan ya sendirinya ke sebelah kiri. Ya, untuk memastikan kita tutup karet ini dengan tangan kita biar tidak ada sangkaan bahwa ini pindah dari atas. Ini contoh ya, contoh ya. Ini akan berpindah dengan ke sebelah kiri dengan cepat ya. Nah, ini termasuk bagian daripada sulap kecepatan tangan. Nah, tuh pindah dengan cepat ya. Nah, ini ya, kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya. Nah, ini salah satu bagian daripada yang satu ilmu lain guru mau jangan ganggu ya. Ya. Itu contoh aja ya, contoh aja. Ini kalau sepi ceramah begitu ya. Ini sulap klasik magic ya. Biasanya kalau di TV itu ya Pak Karno ya, Pak Muji ya. Ya, ini dari timnya Pak siapa ya? Pak Wajri ya, Pak Karno ya. Jawa Tengah ya. Ditotok prok jadi apa gitu ya. Itu pakai klasik magic itu Pak Wajri ya. Yang kedua mentalis. Mentalis ini sulap yang mengandalkan kekuatan pikiran, seperti bisa membaca pikiran atau telekinesis, menggerakkan benda dari jarak jauh ya. Saya gerakin ya, Bang Wahyu bergerak nih ya, mau jalan sendiri ya. Ya, ini bisa menggerakkan benda dari jarak jauh, namanya itu dalam ilmu magic dinamakan telekinesis atau clairvoyance, yaitu menutup mata tapi bisa bergerak, membawa kendaraan tapi dengan mata tertutup ya, atau mengaktifkan indera keenam, jadi bisa membaca pikiran orang. Mohon izin ini ya, kembali lagi biar nggak terlalu tegang ya. Ya, saya pengen membaca pikiran Bapak Ibu semua ya. Saya pengen ngetes ini, masih bisa nggak saya bisa baca nih ya. Mohon izin Bapak Ibu, tolong ya, ini serius ini ya, biar nggak ngantuk soalnya ya. Tolong bayangkan 1 atau 2 angka, jangan kasih tahu saya. Bayangkan dalam pikiran Bapak 1 atau 2 angka, biar gampang nanti jumlahnya 1 angka aja deh. Jangan kasih tahu saya. Sudah? Angka berapa sudah? Sudah. Tolong kalikan 1. Sudah? Iya. Ingat ya, angka yang tadi Bapak pikir berapa, kalikan 1. Sudah? Hasilnya? Iya. Tambah angka yang tadi Bapak atau Ibu bayangkan. Sudah? Ini yang tahu triknya tolong jangan ganggu ya. Ya. Sudah? Nah, hasilnya bagi angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Sudah? Nah, saya baca dulu. Set. Ya, ceritanya begitu ya. Ceritanya begitu, set. Ya, kalau hasilnya benar, penjumlahannya benar, hasilnya 2. Betul? Ada yang selain 2, ada angkat tangan? Selain 2 ada nggak? Ada? Coba kita ulang. Bayangin angka yang beda coba.
Nah, siap ya? Bayangin angka yang beda. Udah? Berapa angkanya? Jangan kasih tahu saya. Sekarang kalikan 2. Udah? Nah, tambah angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Udah? Sekarang bagi angka yang tadi Bapak Ibu bayangkan. Sudah? Saya baca dulu ceritanya begitu ya. Hasilnya 3, betul? Hah? Ada yang selain 3? Angkat tangan. Coba. Salah hitung berarti itu. Ya, kalau mau tahu jawabannya ntar pas ngopi ya, insya Allah ya. Ya, Wani Piro ya Ustaz Nur ya, Wani Piro ya, insya Allah. Itu kemampuan membaca pikiran, padahal itu trik aja ya. Itu yang ketiga ilusionis, sulap yang menciptakan ilusi yang hampir tidak mungkin dilakukan oleh banyak manusia. Contohnya terbang di atas angin, berjalan di atas air, ya. Kemudian kemampuan menangkap pisau, ya, menangkap peluru, atau menghilangkan manusia dari kotak. Ini kan sering lihat ya, taruh di kotak tiba-tiba hilang. Nah, ini biasanya kemampuan ilusionis ini dimiliki juga sama yang suka ngutang. Iya, suka ditagih sama debt collector. Ini punya kemampuan ilusionis, menghilang. Waduh, kasihan tuh tukang kredit ya, ditagih katanya kagak ada. Assalamualaikum, salam. Dek, ada ibunya. Kata ibu nggak ada. Kata ibu ya, kata ibu nggak ada. Ini punya kemampuan ilusionis, ya, menghilang dengan sendirinya ya. Ya. Ini yang keempat, hipnotis, ya. Sulap yang mempengaruhi pikiran alam bawah sadar, ya, yang akan mengikuti perintah yang menghipnotis. Nah, ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, ditepok, ya, disenggol, tahu-tahu ikutin aja, mau dikasih apa, kayak duitnya, motornya, ya, kayak putranya Ustadz, ya, Abi Sirot ya, Ustadz Sirot ya, itu pas Ramadan 2 tahun yang lalu terhipnotis sih, menyerahkan motornya ya, semoga Allah ganti dengan rezeki yang berlipat. Nah, hipnotis itu secara garis besar ada 2. Yang pertama, hipnotis klasik. Ini hipnotis dengan bantuan makhluk halus lagi ya. Ya, biasanya ada ritual, pakai bakar kemenyan, pakai sesajen. Ini hipnotis klasik. Nah, ini yang dilarang. Ya, ini dilarang. Ya, pakai bantuan makhluk halus. Ya, ini nggak boleh. Ya. Nah, kemudian yang kedua, hipnotis modern. Nah, ini pengembangan dan manajemen fungsi otak kanan dan otak kiri. Ini banyak dikembangkan dan diajarkan oleh pelatihan lembaga-lembaga di masyarakat. Ya, ini hukumnya boleh secara umum boleh, ya. Karena apa? Mengoptimalkan fungsi otak kanan dan otak kiri. Otak kanan itu secara empiris ini ya fungsinya itu rasa, ya, perasaan, tanggung jawab, ya, kemudian seni, ya, dan bank data itu ada di sebelah otak kanan. Sedangkan otak kiri itu yang bersifat logika, ya, apa-apa yang bersifat logika, pikiran, itu otak kiri, ya. Nah, ini hipnoterapi itu membolak-balik, ya, mengotak-atik antara fungsi otak kanan dengan otak kiri, gitu. Ya, ini hipnoterapi, orang yang menterapi namanya. Nah, makanya orang yang mohon maaf stroke kanan itu biasanya, ya, ini kinerjanya menyilang. Otak kanan bertugas untuk mengerjakan, bertanggung jawab terhadap anggota sebelah kiri, sedangkan otak kiri bertugas bertanggung jawab mengoptimalkan kinerja badan sebelah kanan. Jadi silang. Makanya kalau ada orang mohon maaf stroke sebelah kanan,
itu biasanya bermasalah otak kirinya. Begitu pula yang stroke sebelah kiri itu bermasalah di otak kanannya. Biasanya yang stroke sebelah kanan rata-rata laki-laki atau perempuan? Laki ya. Kebanyakan laki yang kanan ya. Kenapa? Karena otak kirinya bermasalah. Karena laki-laki kebanyakan pakai logika. Begitu. Otak kiri bermasalah, akhirnya stroke sebelah kanan. Sedangkan ibu-ibu kadang-kadang kebanyakan ya umum ya itu stroke sebelah kiri. Kenapa? Karena yang bermasalah otak kanannya, perasaan gitu loh. Rasanya itu sering bermasalah sehingga memperkarakan ya, menghambat kinerja bagian sebelah anggota tubuh sebelah kiri. Nah, inilah yang yang dikerjain sama hipnoterapi ya. Namanya hipnoterapi, menghipnotis ya, mengotak-atik kinerja antara otak kiri dan otak kanan ya. Ini propertinya udah disiapin ini. Ya, ini contohnya aja ya, contoh ya. Ya, biasanya kalau hipnotis itu kan ya biasanya pakai ya bantuan kalung ya. Digalung suruh pandang ya, suruh pandang matanya gitu kan. Ya, tatap pandang ini, dalam hitungan detik dia akan tertidur. Ya, kenapa saya yang tidur ya? Nah, ya jadi kadang seperti itu makna bagian daripada hipnoterapi atau hipnotis. Ini banyak boleh dimanfaatkan untuk kebaikan ya kalau hipnotis modern. Contoh nanti ya bisa dipraktekkan kalau misalkan anak kita dalam perjalanan ini mabuk kendaraan. Dia udah mulai ada mual-mual ya. Itu biasanya dikasih minyak wangi, kasih apa tuh nggak mempan. Coba praktekin gini, praktekin hipnoterapinya. Iya, biasanya orang yang mau mabok itu kan perasaan ya. Perasaan berarti otak kanan. Nah, coba disuruh nutup hidung sebelah kiri dengan tangan kiri. Sambil dia menghitung mundur dari angka 30 sampai angka 1. Ya. Anak yang sedang mau mabok, yang sudah mulai mual itu disuruh tutup hidung kirinya dengan tangan kiri dan disuruh hitung mundur dari 30 sampai 1. Itu biasanya hitungan angka baru sekitar 18 atau berapa itu udah hilang pusingnya, mualnya dengan izin Allah. Kenapa? Karena di saat perasaan pusingnya itu sedang menguasai dia, dipaksa untuk ya mengotak-atik kinerja otak kiri, logika ya. Otak kanan lagi bekerja nih, pusing ya, ini otak kanan tuh pusing, mual tuh otak kanan, dipaksa untuk otak kirinya kerja ya. Ngitung 30, 29 itu sulit loh ya. 29, 28, 27 itu berpindah dari otak kanan ke otak kiri. Nah, itu ya itu akan menghilang pusingnya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh orang kerja. Biasanya orang kerja tuh kalau melihat pekerjaan udah males. Ya, mager, apalagi kerjaan numpuk. Nah, inilah fungsi hipnoterapi. Bagaimana bisa mencintai pekerjaannya. Ya. Kita mau berangkat sholat subuh, mager, dingin, enak juga sholat di rumah, betul. Tapi dikasih tentang, ini logika bilang nggak enak, ya. Sholat subuh enakan di rumah, dingin-dingin, anak sama istri. Habis sholat langsung selimutan lagi, atau langsung colek-colek sama istri lagi. Nah, itu logikanya. Tapi otak kanan dioptimalkan. Namanya otak kanan alam bawah sadar, otak kiri itu alam sadar. Ya, jadi dioptimalkan. Orang yang sholat subuh berjamaah maka kata Nabi seperti orang yang ibadah semalaman suntuk. Waduh, dioptimalkan. Akhirnya semangat, cinta. Saya butuh sholat subuh. Bukan hanya sebagai sebuah membebani, tapi sebuah hal yang harus ia peroleh, kewajiban. Bahkan diupayakan bisa mencintai. Ya, mencintai sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, ini hipnoterapi ini diperbolehkan. Itu sulap ya. Secara umum sebetulnya ya ini secara umum ya hukumnya makruh ya. Makruh ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim ya, man ghasya falaisa minni.
Kalau hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan bagian dari umatku. Ya, ini bagian daripada tipuan sebetulnya. Ya, tapi kadang-kadang ya untuk pertunjukan, hiburan dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua, dukun. Jam 5.46 kayaknya nggak keburu ya. Saya langsung kepada pembahasan dukun. Hukum dukun secara umum terlarang. Banyak firman Allah dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan melarang orang mempraktekkan dan mendatangi dukun. Ya, ini saya karena waktu juga nggak memungkinkan. Secara garis besar ini dalil-dalilnya sudah lengkap ya. Cuman ya secara umum saya pernah sampaikan ya di forum ini tentang larangan mendatangi dukun. Kalau ada larangan man ata arrafan fasaddaqa bima yaqul, ya, barang siapa yang mendatangi dukun dan membenarkan ucapan dukun, benar juga ya, kok tahu aja mbah gitu ya, kok pas banget mbah, dibenarkan, maka lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, 40 malam sholatnya nggak diterima. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim Al-Muhadzab, beliau menyampaikan maksudnya sholatnya selama 40 hari itu diterima Allah, cuman tidak ada kewajiban untuk mengkodok, mengulang, tetap diterima, cuman pahalanya yang hilang ya, pahalanya hilang. Nah, banyak lagi dalil yang lain yang Allah sebutkan. Satu lagi ya, di antara banyak dalil, satu firman Allah dalam surat Jin ayat 26-27, alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah lah yang mengetahui perkara gaib dan Allah tidak menampakkan hal gaib kepada satu orang pun kecuali rasulnya yang Allah ridhoi. Jadi kalau rasul menyampaikan berita gaib akan datangnya hari kiamat, tanda-tanda kiamat, itu bukan karena pengetahuan beliau belaka, tapi wahyu yang Allah turunkan, Allah izinkan untuk disampaikan kepada umatnya sebagai perhatian. Jadi bukan semena-mena beliau tahu, enggak. Beliau Allah kasih pengetahuan ketika itu, ketika ditanya dan ketika akan menyampaikan. Tapi tidak sekonyong-konyong beliau mencari tahu, enggak. Ya, Allah yang izinkan. Dan banyak rasul yang tidak Allah kasih tahu. Nah, ini menunjukkan bahwa hanya Allah lah yang mengetahui perkara gaib. Dukun ya, secara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu orang yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi. Makanya ada istilah dukun beranak, betul. Ya, ini orang yang menolong orang sakit, orang yang menolong orang ketika melahirkan. Itu dalam Kamus Bahasa Indonesia. Tapi dalam pengertian Islam adalah orang yang mengetahui perkara gaib. Itu pengertian dari dukun. Dukun ini ada dua. Dukun ilmu hitam dan ilmu putih. Ilmu hitam ini identik biasanya walaupun tidak melulu, biasanya dukunnya ini yang pakai ilmu hitam, bajunya hitam, celana hitam, tutup kepala hitam, gigi hitam juga ya, nggak pernah gosok gigi berarti ya. Nah, ini serba hitam. Iya, ini identik dengan hitam. Ya, ini ilmu yang arahnya kepada kejahatan, nyantet, pelet, ngep, ilmu hitam. Ya, lawannya ilmu putih. Ilmu putih ini yang dinamakan oleh orang ahli thariqat dengan ilmu hikmah. Ilmu hikmah sebetulnya perdukunan dalam Islam. Dukun juga loh. Iya. Kitabnya namanya Kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ya. Ada lagi itu yang ditulis oleh apa itu ya, seorang syah ya dari Irak, siapa lupa saya itu namanya itu, namanya
Ahmad bin Ali Al-Buni atau Al-Buni ya, Ahmad bin Ali Al-Buni. Kitab yang lebih sentral lagi namanya kitab Manba'u Usulil Hikmah. Ya. Ini menurut Syekh Abu Fadl Senori, beliau berkata ya dalam kitab beliau, kitab Ad-Durrul Farid ya fi Syarhi Jauharil Tauhid halaman 35 ya. Beliau berkata, alimta anna fi syamsil ma'arif wa manba'u usulil hikmati alladaini huma li Syekh Al-Buni wa amsaluhuma dakhilatun fi jumlatin kutubis sihri. Ketahuilah, kau akan mengetahui bahwa apa yang terdapat di kitab Syamsul Ma'arif Al-Kubra dan kitab Manba'u Usul Hikmah yang dimiliki atau ditulis oleh Syekh Al-Buni dan kitab-kitab semisalnya termasuk bagian daripada kitab sihir, karena isinya itu rajah-rajah ya. Nah, ini ilmu hikmah ini ya, udah 5:52, saya lihat waktu takut diprotes lagi ya, siangan katanya gitu ya. Ilmu hikmah, pengobatan alternatif ya. Pertama nih, fungsi ilmu hikmah ya. Pertama, untuk pengobatan alternatif penyakit fisik, mental, dan spiritual. Mohon maaf, biasanya kalau orang datang ke ya inilah yang dinamakan ya, bisa dikatakan dukun berjubah ustaz. Ya, ini datang ya untuk obat, untuk mengobati penyakitnya dan sebagainya. Nah, ini hati-hati ya, nanti kita akan bahas apa ciri-cirinya. Masih ada waktu dikit. Ya, kedua, untuk meraih keberhasilan karir dan kekayaan. Contoh nih, udah musim pilkada bentar lagi ya, banyak yang punya guru spiritual. Ya. Nah, ini yang datang itu bisa dikatakan ilmu hikmah, ilmu putih, atau bahkan sebaliknya datang ke ilmu hitam ya, untuk keberhasilan usahanya, karirnya, kerjaannya, atau bahkan bisa menambah kekayaannya ya. Tapi Pak Muji kayak bukan ilmu hitam putih, bukan ya, abu-abu ya. Nah, abu-abu, alhamdulillah ya, pakai ilmu keringat beliau ya, insyaallah. Yang ketiga, mengobati orang yang disantet atau kesurupan roh jahat ya. Keempat, meraih kekuatan fisik, kebal ya, tahan bacok kagak mempan ya, tahan pukulan jarak jauh, belum nyampe dipukul udah mental duluan. Kadang-kadang dengan pandangan mata orang tuh udah mental. Itu pakai ilmu hikmah ya. Kemudian yang kelima, pawang hujan, menundukkan binatang buas. Ini bagian daripada kinerja ilmu hikmah. Yang keenam, ramalan nasib atau sesuatu yang terjadi. Ntar Bapak nanti kayaknya kalau dilihat dari tangannya ini agak bengkok kiri, bengkok kanan, ini nggak bentar lagi mau makan ini, ntar apa namanya, sarapan di depan masjid ini mau disiapin ya. Nah itu apa namanya, ilmu hikmah ya. Secara umum sebetulnya ini ilmu hikmah tuh bisa dikatakan perdukunan dalam Islam. Karena apa? Cara mendapatkannya ya. Kenapa dikatakan perdukunan dalam Islam ilmu hikmah? Karena cara mendapatkannya melalui riyadhah dan wirid. Riyadhahnya puasa. Puasanya kadang-kadang puasa mutih ya, 40 hari ya, mutih, kagak makan kerupuk coklat, kagak makan daging, mutih, yang serba putih ya. Bukanya putih, kadang-kadang bukanya malam jam 12, puasanya subuh teng, bukanya jam 12 malam. Itu 40 hari 40 malam ya. Ini menyalahi syariat, karena niatnya bukan karena Allah, karena ilmu ya, ilmu kebal, ilmu sesuatu. Pas giliran Senin Kamis kagak pernah puasa ya. Nah ini masalah lagi gitu kan. Dan ada wirid-wirid tertentu, saya katakan bahwa wirid kalimat yang tidak diajarkan Nabi, hati-hati, bisa mendatangkan khodam. Bahkan Asmaul Husna sekalipun, kalau nggak percaya buka kitab Manba'u Usul Hikmah. Kalau nggak percaya, itu bukti bahwa Asmaul Husna bisa mendatangkan khodam. Khodam itu jin. Di halaman 300 disebutkan ya, ini saya kutip bahasanya, orang yang membaca kalimat at-tawwab, at-tawwab, at-tawwab
ratusan kali bahkan ribuan kali. Ini dikatakan di kitab itu akan datang seorang khodam dari bangsa jin namanya Maikhoil. Khodamnya itu namanya Maikhoil. Huwa roisun, dia adalah panglima jenderal dari 40 panglima perang. Tahta yadi kulli qaidin, yang mana setiap genggaman panglima itu terdapat 409 sofwan, barisan pasukan, ya. Dan setiap sof terdapat 409 ruh. Waruh yanzilu ala dzakir, dan ruh itu akan siap datang kepada orang yang disebut at-tawwab sampai ribuan kali. Hati-hati ya. Ini bukti kalau nggak percaya bahwa Asmaul Husna bisa mendatangkan khodam, bukan malaikat tapi jin. Nggak ada namanya malaikat Maikhoil, ada Mikail ya. Ya. Kemudian ada lagi malaikat, malaikat disebutkan malaikat ya Khodyail, padahal bukan malaikat, ini jin Khodyail. Ini kalau membaca kalimat al-afu ya, afu sampai ratusan atau ribuan kali, artinya itu bisa mendatangkan khodam kalau ajaran tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Wajar dia punya kemampuan ngobatin orang karena dia sudah kedatangan khodam jin yang ada dalam tubuhnya. Wajar kebal bacok karena ada khodamnya. Padahal Nabi sahabatnya nggak punya ilmu kebal bacok. Kalau ada, maka Nabi yang pertama kali mengajarkan agar sahabatnya ketika perang kagak ada yang mati kebal bacok. Tapi apa yang terjadi? Justru para sahabat ingin mati di medan perang, ingin menjadi para syuhada, orang yang mati syahid. Kenapa? Mereka nggak punya ilmu kebal bacok. Artinya ilmu kebal bacok bukan dari Islam, tapi ada ajaran yang dicampur adukkan dengan ajaran Islam. Ya, walaupun kalimatnya kalimat yang serasa Islami. Wallahu a'lam. Ya. Nah, ini waktu sudah habis. Terus enggak? Ini pembahasan berikutnya, ciri dukun yang berkedok ustadz. Ini lanjut nggak nih? Kemudian lagi ya. Dikit ya. Ini disebutkan di dalam kitab As-Sarimul Battar fit Tasaddi lis-Saharatil Asyrar yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali, halaman 778. Ciri dukun yang berkedok ustadz ini ada 13. 5 menit nggak kelar ini. Jangan-jangan episode kedua ini ya. Masa gimana saja ini ya? Episode kedua ini. Ya. Nah, ini salah satunya aja karena kita udah perjanjian. Suruk udah selesai, tinggal pertanyaan. Ya, di antara 13 salah satunya aja saya sampaikan. Biasanya pengobat menanyakan nama pasien plus nama ibu kandung. Dalam Islam harusnya yang ditanya bapaknya. Bin siapa? Bin Wahyu. Bin PI belum ya? Belum. Lu ayo neneknya mana nih? Biar cepet ya. Iya. Ditanya tuh kalau dalam Islam bin tuh bapaknya. Nah, ini biasanya ya ciri mereka itu nanya ibu kandung. Cuma yang jadi masalah, banyak lembaga perbankan ini niru cara ini. Betul nggak Ustaz ya? Nanya ini kadang ibu kandungnya siapa? Ya, nah ini jadi masalah. Harusnya dalam Islam itu bapaknya. Ini salah satu cirinya ya. Ibu kandungnya siapa? Nah ini berarti ini. Oh enggak. Ya, enggak berarti harus pindah-pindah. Enggak jadi bisa enggak jadi berobat ya. Ini dukun berkedok ustaz ini ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sayang sekali ya. Waktu juga yang memisahkan. Sebelum saya diprotes sama yang lain juga ya, udah kesiangan gitu kan. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya. Kekurangan imam fakir, kebenaran hanya milik Allah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa terbimbing dalam kebenaran dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.